Shalom pemirsa CPN ini semua. Bertemu lagi dengan saya di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Di dalam buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, di mana ini adalah pelajaran yang sangat menarik pada saat kita mempelajari akan buku Agama yang Bersinar ini. Karena di sini dikatakan bahwa buku ini akan menyungguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi sangat menarik ya. Di sini dikatakan bahwa pada saat kita pelajari buku ini, maka kita akan mencari satu cara yang lebih baik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan dengan cara itu kita akan mendapatkan satu kehidupan yang lebih sederhana atau lebih manis. Dan kita akan gembira dan bersukaria pada saat kita mendapatkan sinar itu, dan sinar itu kita akan bagikan atau kita akan pancarkan dimanapun kita berada. Jadi buku ini kita pelajari bahwa semua keluh kesah kita akan kita mendapatkan kelegaan pada saat kita mempelajari akan buku ini. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 96 dengan judul Israel bersuka cita terhadap buah-buah Kanaan. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 20 mengatakan, orang Yehuda dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Bacaannya, orang Israel mempunyai banyak waktu untuk bersenang-senang. Tanah, tempat di mana Tuhan telah membawa mereka adalah suatu negeri di mana susu dan air madu berlimpah. Segala pengembaraan di padang belantara, Tuhan telah memberikan jaminan kepada mereka bahwa Ia sedang membawa mereka ke sebuah negeri di mana mereka tidak akan menderita kekurangan hujan. Alfa Omega jilid 3 halaman 111. Baik, jadi pelajaran kita sangat menarik ya. Di mana dari judul saja kita mengetahui bahwa Israel bersuka cita terhadap buah-buah Kanaan, atau mereka akan mendapatkan kelebihan di sana. Mereka tidak akan pernah berkekurangan di tempat yang sudah disediakan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Di dalam ayat intinya juga mengatakan orang Israel dan orang Yehuda jumlahnya itu sangat banyak. Kita ketahui bahwa seperti pasir di laut jumlahnya. Dan pada saat Tuhan membawa mereka keluar, Tuhan sudah menjanjikan kepada mereka bahwa mereka akan dibawa ke tempat di mana tempat itu sangat banyak makanannya, makanan dan minuman, sehingga mereka boleh bersukaria di sana. Di dalam bacaannya juga dikatakan bahwa orang Israel mempunyai banyak waktu untuk bersenang-senang, atau Tuhan memberikan waktu kepada mereka untuk bersenang-senang pada saat mereka tiba di tanah perjanjian itu. Jadi di tanah perjanjian itu dinamakan negeri susu dan air madu. Jadi sangat berlimpah di sana makanan yang akan menjadi kecukupan kehidupan mereka. Jadi Tuhan sudah memberikan mereka perlindungan pada saat mereka berada di padang belantara, tetapi Tuhan juga sudah menyediakan kecukupan mereka pada saat mereka ingin untuk masuk kepada tanah perjanjian itu. Jadi selama mereka di padang belantara, Tuhan sudah memberikan jaminan kepada mereka bahwa Ia sedang membawa mereka keluar dari tanah Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan, untuk masuk ke tempat di mana tempat itu tidak akan mengalami lagi penderitaan, atau tempat itu tidak akan menderita kekurangan hujan, atau Tuhan sudah melengkapi semuanya di sana. Tuhan sudah menyediakan berkatnya di sana, sehingga Tuhan mau supaya umat pilihannya itu keluar dari tempat kenyamanan mereka untuk masuk ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Jadi pada saat kita dituntun keluar dari tempat yang kita sudah merasa nyaman, mungkin akan terasa sakit dan kita tidak rela untuk meninggalkannya. Tetapi pelajaran kita kali ini mengajak kita bahwa Tuhan sudah memberikan kita jaminan, yang artinya adalah Tuhan sudah memberikan kita, Dia sudah memberikan tangannya untuk menarik kita.
tetapi kita sendiri apakah kita mau menerima jabatan tangan dari Tuhan atau tidak. Pada saat kita menerima jabatan Tuhan, maka kita sudah membuat satu kesimpulan dalam hidup kita bahwa kita harus tinggalkan tempat kenyamanan kita untuk pergi ke tempat yang Tuhan sediakan, di mana tempat di sana tidak akan lagi kita menderita kekurangan, tetapi kita akan dipenuhi dengan kecukupan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan telah membawa Israel keluar dari Mesir agar ia dapat meneguhkan mereka di tanah Kanaan sebagai satu bangsa yang suci dan berbahagia. Di dalam pelaksanaan tujuan ini, Ia telah memberikan kepada mereka disiplin baik untuk kebaikan mereka sendiri dan juga bagi keturunan mereka. Andai kata mereka rela menahan diri dalam soal selera makan dengan menaati larangan yang bijaksana itu, maka kelemahan dan penyakit tidak akan terdapat di antara mereka. Keturunan mereka akan memiliki baik kekuatan jasmani dan juga pikirani. Mereka akan memiliki pandangan yang jelas terhadap kebenaran dan tanggung jawab, memiliki kesanggupan untuk membedakan yang baik dan jahat serta mempertimbangkan yang baik. Alfa Omega Jilid 1 halaman 451. Baik, jadi pelajaran kita sangat menarik ya. Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir itu untuk membawa mereka ke tempat di mana negeri Tuhan, yaitu di tanah Kanaan. Dan di sana juga Tuhan mau supaya orang Israel menjadi satu bangsa yang bersih, satu bangsa yang berbahagia karena bisa hidup lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan melakukan itu untuk memberikan kepada mereka disiplin untuk kebaikan mereka sendiri, atau Tuhan menyuruh mereka keluar dari Mesir untuk pergi ke tanah Kanaan adalah cara untuk memberikan disiplin kepada mereka untuk tidak bersungut-sungut. Karena Tuhan akan menyayangi mereka. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah putus-putus untuk semua orang. Sehingga Tuhan mau supaya mendisiplinkan akan orang Israel sehingga mereka boleh disiplin untuk dapat melihat atau mengerti tentang bagaimana maksud Tuhan dalam kehidupan mereka dan juga keturunan mereka. Andai kata mereka rela menahan diri dalam soal selera dengan menaati larangan yang bijaksana itu, maka kelemahan dan penyakit tidak akan terdapat di antara mereka. Jadi sangat menarik ya. Tuhan hanya ingin supaya mereka bisa menahan diri mereka dari soal selera. Mungkin kita ingat di sini bahwa kejatuhan akan dunia di dalam dosanya adalah selera atau makanan. Pada saat Hawa memetik buah larangan itu, maka itulah kejatuhan dosa pertama. Jadi kita manusia, mungkin kita tidak bisa menahan akan diri kita tentang soal makanan. Saya percaya bahwa kita semua mungkin memiliki favorit makanan yang kita tidak bisa untuk menahan pada saat makanan itu ada di depan kita. Pada saat makanan itu ada di depan kita, maka kita akan siap untuk makan makanan favorit yang kita punya. Jadi Tuhan mau, mungkin selama ini kita memiliki makanan favorit, tetapi Dia mau untuk kita bisa menahan diri kita dari selera yang mungkin ada dalam diri kita. Dan juga kita harus menaati larangan yang bijaksana yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan memiliki maksud sehingga Dia membuat larangan itu ada. Kalau Dia tidak memiliki maksud, maka tidak akan ada peraturan dan tidak akan ada larangan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan menyayangi kita. Dia membuat peraturan untuk kita bisa menuruti peraturan itu. Lalu kita menaati larangan-larangan yang Dia berikan dalam kehidupan kita. Maka kelemahan dan penyakit tidak akan terdapat di antara mereka. Jadi satu kesenangan pada saat kita mengikuti peraturan yang Tuhan sudah buat dan juga kita menahan selera dari diri kita. Kita akan mendapatkan satu kebahagiaan di mana kelemahan dan penyakit tidak akan
terdapat lagi dalam tubuh kita. Jadi Tuhan akan mengisi kembali tubuh kita dengan tubuh yang baru, dengan cara kita hanya menuruti, menahan akan diri kita dengan selera-selera yang kita punya. Keturunan mereka akan memiliki baik kekuatan jasmani dan juga pikirani. Jadi pada saat kita menurut kepada Tuhan, maka Tuhan akan membuat keturunan kita juga untuk memiliki satu pikiran atau memiliki kekuatan jasmani itu baik adanya. Jadi kita semua akan bersukaria pada saat kita memiliki satu keturunan, di mana keturunan itu akan memiliki kekuatan jasmani yang baik, kekuatan pikiran yang baik, maka kita akan senang pada saat melihatnya. Siapa sih tidak pernah senang untuk melihat akan kesempurnaan akan jasmani dan juga pikiran tentang Tuhan? Pasti kita semua ingin untuk sama seperti itu. Mereka akan memiliki pandangan yang lebih jelas terhadap kebenaran dan tanggung jawab, memiliki kesanggupan untuk membedakan yang baik dan jahat, serta pertimbangan yang baik. Jadi pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa pada saat kita menurut kepada Tuhan, maka kita akan memiliki pandangan yang lebih jelas terhadap kebenaran sendiri. Karena kebenaran adalah senter atau penerang jalan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi pada saat kita memiliki pandangan yang lebih jelas, berarti kita sedang melihat akan perjalanan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita akan memiliki tanggung jawab bahwa dalam proses perjalanan kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh untuk kita sanggup lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita juga akan disanggupkan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Dan juga kita akan diberikan satu pikiran bahwa pertimbangan yang baik akan membawa kita kepada keselamatan yang akan Tuhan berikan. Jadi sangat menarik ya. Pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menyediakan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak pernah sadari. Kita mengatakan kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi kita hanya mungkin percaya pada saat kita mengatakan itu keluar dari mulut kita. Tetapi dalam hati kita, mungkin kita masih memiliki satu godaan bahwa kita belum bisa melepaskannya. Tetapi pada saat ini firman memberitakan kepada kita bahwa Tuhan akan memberikan kita kesanggupan pada saat kita mengambil satu kesimpulan untuk berjalan bersama dengannya. Tuhan sebenarnya dapat menyediakan daging bagi mereka semudah seperti Ia telah menyediakan mana. Tetapi satu pembatasan telah diadakan untuk kebaikan mereka. Maksudnya adalah untuk menyediakan bagi mereka makanan yang lebih cocok dengan kebutuhan mereka daripada makanan yang merangsang telah mereka biasakan waktu di Mesir. Selera makan yang telah rusak itu harus dipulihkan kepada keadaan yang lebih sehat, agar mereka dapat menikmati makanan yang sejak semula telah disediakan bagi manusia, hasil-hasil tanah yang telah diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Alfa Omega jilid 1 halaman 450. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik, dikatakan bahwa Tuhan sebenarnya bisa untuk menyediakan daging bagi orang Israel seperti Dia menyediakan mana bagi mereka. Jadi Tuhan itu bisa saja Dia menjatuhkan daging-daging itu di depan orang-orang Israel untuk mereka makan. Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu lagi. Hanya mana yang terjadi untuk mereka bisa makan. Tetapi Tuhan ingin untuk mendisiplin mereka atau memberikan pelajaran kepada mereka untuk membatasi akan sesuatu yang mungkin sudah menjadi tabiat, sehingga Tuhan mau melakukan pembatasan untuk kebaikan mereka sendiri. Tapi pada saat Tuhan melakukan pembatasan itu, mungkin dari kita atau dari contoh dari orang Israel ini sangat banyak yang bersungut-sungut karena mungkin selama ini makanan yang mereka makan itu
mereka sudah merasa bahwa itu adalah makanan yang sehat, makanan yang enak yang harus mereka makan setiap hari. Tetapi pada saat mereka disuruh keluar dari tanah Mesir, Tuhan tidak menyediakan lagi daging bagi mereka untuk mereka makan, sehingga mereka melakukan persungut-sungutan terhadap Tuhan atau mereka mencemooh akan nama Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan melakukan itu untuk sesuatu kebaikan kepada kehidupan mereka. Maksudnya adalah untuk menyediakan bagi mereka makanan yang lebih cocok dengan kebutuhan mereka daripada makanan yang merangsang telah mereka biasakan waktu di Mesir. Jadi maksud Tuhan itu dengan cara dia menyediakan makanan yang lebih cocok untuk kekuatan jasmani mereka atau kebutuhan mereka daripada yang merangsang atau yang sudah merusak akan pikiran sendiri, yaitu dengan makan apa yang sudah mereka makan waktu di tanah Mesir. Karena apa yang mereka sudah makan di tanah Mesir itu sudah merusak akan tabiat mereka atau merusak akan pola pikir mereka, sehingga Tuhan tidak mau manusia terus berlarut-larut dalam kerusakan akan tabiat sendiri. Tetapi Tuhan mau untuk merubah mereka untuk mendapatkan satu tabiat yang lebih baru, lebih baik, lebih bisa memiliki akan jalan kebenaran untuk bertemu dengan Yesus. Selera makan telah rusak, itu dipulihkan kepada keadaan yang sehat agar mereka dapat menikmati makanan yang sejak semula telah disediakan bagi manusia. Jadi sangat menarik ya. Jadi mereka sudah makan daging, mereka sudah makan sesuai dengan selera mereka waktu di Mesir, tetapi pada saat mereka keluar, Tuhan mengatakan bahwa selera yang mereka makan selama ini atau selera yang sudah selama ini mereka membuat jadi tabiat sudah rusak. Jadi Tuhan harus pulihkan kembali untuk memiliki satu keadaan yang lebih sehat agar mereka juga dapat menikmati makanan yang semula atau makanan yang dari awal diciptakannya dunia ini disediakannya bagi manusia untuk makan. Jadi Tuhan mau supaya kembali ke proses awal, yaitu memakan apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan hasil-hasil tanah yang telah diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi Tuhan sudah membuat hasil tanah dan juga memberikan hasil-hasil yang berlimpah di Taman Eden. Sehingga itulah yang dapat kita makan. Sehingga pada saat orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan mau supaya mereka makan seperti bagaimana Dia memberikan hasil tanah yang sudah ada di Taman Eden itu, supaya mereka menikmati bahwa buah-buah yang Tuhan sudah berikan itu adalah buah-buah yang indah, buah-buah yang dapat membuat hidup kita lebih sehat. Karena kita ingat bahwa ada sebuah lagu mengatakan bahwa memakan buah-buah adalah membawa hidup kita lebih sehat, karena kita akan mendapatkan satu kesehatan di dalam fisik kita tanpa kita sadari. Itulah yang merubah akan karakter kita. Pada saat kita memakan buah-buah lalu kita sehat, maka kita akan merasa bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita pertolongan untuk keluar dari tabiat kita yang selama ini rusak. Jadi pelajaran kita kali ini memberikan kita pelajaran bahwa orang yang bersukaria adalah orang-orang yang dapat menerima buah-buah Kanaan atau buah-buah yang membuat kehidupannya lebih berbahagia atau lebih bersukaria pada saat mereka mau dituntun oleh Roh Kudus untuk masuk ke negeri yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Jadi kita semua pasti rindu untuk ke sana. Sebab itu marilah kita menahan diri kita dari selera kita dan juga meminta Tuhan untuk memberikan kita kesanggupan untuk setiap hari kita lebih dekat kepadanya, serta menaati larangan yang sudah Dia berikan kepada kehidupan kita menjadi rule atau hukum untuk kita berjalan bersama dengan Dia. Jadi kalau kita ingin berjalan pada sesuatu poros, maka sudah memiliki aturannya sendiri untuk mencapai kesuksesan. Begitupun berjalan dengan Tuhan, maka kita harus rela untuk menahan diri kita dari setiap selera yang kita punya dan juga
menaati larangan yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Jadi mungkin ini pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.